Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angguna Deli Sondang dengan NIM 8776-19701 dari UT Salut Gemilang Rumbia. Izin menampilkan video mengenai gerak pada makhluk hidup, yaitu ada gerak seismonasti, gerak niktinasi, dan juga gerak geotripisme. Selamat menonton. Gerak seismonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran pada tumbuhan, seperti menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Reaksi ini terjadi karena aliran air menjauhi area sentuhan, menyebabkan kadar air di area tersebut berkurang dan tekanan turgor mengecil, sehingga daun mengatup. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada tanaman putri malu yang ada di alam sekitar dan juga alat tulis serta penggaris untuk proses penelitian pada putri malu. Ini adalah salah satu contoh gerak seismonati pada putri malu. Ini sentuhan kecil. Daun putri malu yang diberi sentuhan kecil akan lama mengatup. Selanjutnya kita berikan sentuhan agak sedang pada daun putri malu dan ternyata prosesnya jauh lebih cepat daripada sentuhan ringan, namun agak lambat dalam mengatup. Yang terakhir kita berikan sentuhan kasar pada daun putri malu dan ternyata ketika disentuh daun putri malu sangat mudah sekali untuk mengatup atau sangat cepat ketika proses pengatupannya. Gerak niktinasi adalah jenis gerak nasti atau gerak tidur pada tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan suasana gelap, menyebabkan daun atau bunga menutup. Gerak ini berlawanan arah dengan fotonasi, gerak akibat cahaya dan terjadi karena perubahan tekanan turgor di dalam sel tumbuhan. Contoh tumbuhan yang melakukan niktinasi adalah daun dari tumbuhan putri malu yang akan mengatup di malam hari dan membuka di siang hari. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada tanaman putri malu serta ada kardus yang sudah dilapisi karton untuk suasana gelapnya. Di sini saya mengambil penelitian langsung di alam sekitar. Berikut adalah daun putri malu yang mula-mula tidak disentuh atau tidak ditutup oleh kardus. Dia sangat terbuka lebar dan tidak mengatup sama sekali. Selanjutnya, saya menyiapkan kardus yang sudah dilapisi karton hitam di dalamnya untuk melakukan proses penutupan pada putri malu yang awal-awal terbuka lebar. Kita akan melihat bagaimana proses putri malu bekerja dalam keadaan gelap. A few moments later. Ketika sudah 30 menit, putri malu ditutup oleh kardus yang dilapisi karton. Ketika saya membuka, maka putri malu tetap tertutup walaupun sudah 30 menit. Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Gerakan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu geotropisme positif, gerak menuju arah gravitasi, serta akar yang tumbuh ke bawah, dan geotropisme negatif, gerak menuju menjauhi arah gravitasi, seperti batang yang tumbuh ke atas. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada bibit kacang, yang kedua pot A dan pot B yang berisi tanah serta pupuk yang untuk menjadi media percobaan, lalu ada air, dan yang terakhir alat tulis untuk membuat tabel perbandingan. Hari pertama menanam, biji mulai menyerap air. Hari kedua, batang bawah mulai memanjang dan mengangkat biji keping ke atas permukaan tanah. Tunas terlihat membentuk lengkungan seperti kail pancing, seperti yang ada di gambar. Hari ketiga, batang semakin tegak dan tinggi. Kotiledonnya atau keping biji mulai terbelah dan terbuka, lalu batang mulai memanjang, seperti yang ada di foto. Hari keempat, tanaman mengalami pertumbuhan primer yang cepat. Daun pertama dan daun kedua mulai mekar sempurna dan berwarna hijau muda. Batang terlihat kokoh tetapi masih lunak atau herbaceous seperti yang ada di foto.
Hari kelima, batang terus bertambah tinggi secara signifikan. Daun jati mulai berkembang lebih lebar. Nah, pada tahap ini, cadangan makanan di kotiledon mulai habis sehingga kotiledon akan tampak mulai mengerut atau mengecil. Nah, pada gambar ini, pot A itu mengarah ke atas mengikuti sinar matahari, lalu yang pot B akan melengkung mencari sinar matahari. Pada hari ke-6, tanaman sudah mulai memiliki struktur yang lengkap, akar yang kuat, batang yang tinggi dan menjulang, dan daun hijau yang berfungsi penuh untuk fotosintesis. Nah, kotiledon ini mungkin sudah mulai menguning atau gugur seperti itu. Nah, seperti yang ada di gambar, seperti yang saya amati dan sudah saya lakukan sendiri, bahwa di pot A kacang akan mengikuti arah gravitasi, yaitu normal tumbuh ke atas, sedangkan yang kacang yang berada di pot B akan melengkung walaupun dia dalam kondisi horizontal karena dipengaruhi oleh sinar matahari. Nah, itu tadi ketiga gerak yang terjadi pada makhluk hidup. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.